Semakin banyak ramuan-ramuan dzikir yang kita pahami, dzikir itu tidak membosankan. Termasuk ini, pakai tasbih ini. Nah, Assalamualaikum saudaraku, salam bahagia, damai dan sejahtera. Dan ini saya mau menunjukkan sesuatu ini. Nih. Ya. Ini namanya tasbih. Bulatan-bulatan kecil yang dirangkai, ini jumlahnya 33 kali 3 ini. 99 butir. Bagi kita orang Islam pasti akrab dengan ini, sering melihat ini, dan saya dari kecil sudah akrab dengan ini. Walaupun waktu kecil saya belum tahu untuk apa sih ini. Ibu saya, bapak saya, mbah saya dulu sering pegang ini. Dan saking akrabnya kita dengan ini, kita bisa melihat kalau kita ziarah di makam para wali, sering banyak orang jual kayak gini. Dulu waktu saya masih di pesantren, waktu ada pengajian, banyak orang dagang kayak gini, selain dagang alat-alat ibadah, minyak wangi, pecis, sajadah, atau apa. Tidak ketinggalan tasbih ini. Bahkan tidak jarang orang pulang umrah, pulang haji, oleh-olehnya pun kayak gini. Dan ini kebetulan saya beli di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon ini. Sudah berapa tahun yang lalu ini, mungkin 10 tahun lebih yang lalu ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, lantas kita perlu tahu manfaatnya apa sih ini. Dulu saya pernah tanya sama ibu saya panggilnya mbok, iki nggo ngopo? Mbok, ini buat apa? Kata si mbok, itu buat berzikir, buat ngitung ya mbok. Ya bisa buat ngitung. Terus diteraskan, saat itu, oh kita kan zikir jumlahnya segini. Kalau nggak bisa ngitung pakai jari ya pakai alat bantu ini. Saat itu karena saya masih kecil, jadi penjelasannya masih sangat sederhana. Jumlah tasbih pun butirannya ini beda-beda, ada yang 33, ada yang 99, sesuai dengan kebutuhan. Dan alhamdulillah, ini sangat bermanfaat buat saya, karena dengan bantuan ini saya bisa lebih menikmati zikir saya dalam konsep zikir yang santai, zikir yang sehari-hari ketika saya di rumah, tidak ada teman atau habis sholat. Yang jelas ini sangat membantu. Akan tetapi saya lebih cenderung bukan hitungannya yang saya pakai. Kan kadang ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kayak gitu. Enggak. Saya lebih cenderung kepada sistemik dalam pribadi saya. Kita analogikan ketika kita sedang naik motor. Karena saya memang dari kecil bisanya naik sepeda pancal sama naik motor ya. Ini ya. Ada multidimensi sistem dalam diri kita ketika naik kendaraan motor ya. Tangan kita megang gas, tangan kanan, kaki kanan
memegang kopling, prosneleng, kaki kiri memegang menginjak rem, mata melihat jalan. Di situ otak kita bisa terbagi kemana-mana, dan telinga kita bisa mendengar sesuatu yang terjadi ketika kita nyetir motor itu. Dan otak kecil kita mengatur keseimbangan. Di situ secara alami kita bisa menjalankan motor dengan santainya. Atau mungkin menjalankan motor dengan ngebut kalau kita sedang buru-buru. Dan itu saya analogikan dalam zikir saya. Ada banyak multidimensi ketika kita berzikir. Saat saya memegang tasbih dan melakukan zikir, satu, jari saya bergerak. Ya, bergerak memegang tasbih. Ya, saya pegang satu persatu. Allah, 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 Allah. Di situ otak saya menyadari adanya Tuhan. Saya sedang menyebut Tuhan. Allah, Allah. Dengan gerak jari saya ini berhubungan dengan peredaran darah. Nah, peredaran darah ini berhubungan dengan denyut nadi. Denyut nadi ini berhubungan dengan detak jantung. Rasa saya merasakan Tuhan. Tangan bergerak, nembus ke peredaran darah, nembus ke denyut nadi, detak jantung. Kemudian lisan saya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Telinga saya mendengar ucapan saya. Hati saya pun mendengar dengan kesadarannya bahwa saya sedang menyebut asma Tuhan. Otak saya sadar. Kemudian saya mengucapkan Allah, 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 Allah. Luar biasa nikmatnya. Di situ sistem pribadi kita itu benar-benar berjalan memasuki alam-alam zikir, dan di situ nyaman sekali. Dan apa yang saya rasakan, sensasi zikir atau efek zikir itu seakan-akan masuk ke dalam sungsum saya. Nikmat sekali. Ya, contohnya gini ya. Allah, 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 Allah. Nikmat sekali. Atau mungkin Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Satu laku zikir yang sangat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dan itu nikmat sekali. Dan satu keanehannya, ketika saya duduk santai, selesai menyelesaikan dunia, pekerjaan, ngomong anak, ya, istilahnya mengatur keluarga, atau mungkin nemui tamu, selesai. Ketika saya memegang zikir, memegang tasbih, ini keinginan saya zikir itu muncul. Jadi seperti alami, ketika saya megang tasbih, tahu-tahu kok jari saya itu maunya megang, bergerak gini. Terus mulut saya maunya mengucapkan lafaz Tuhan. Allah, Allah, nikmat sekali seperti itu. Jadi ini juga bisa menggugah keinginan saya, kemauan saya untuk berzikir yang awalnya tidak ada keinginan itu. Zikir ini, yang sederhana ini, saya lakukan ya sering, walaupun nggak tiap hari, karena tiap hari saya lebih suka zikir nafas, zikir sir, zikir qalbi, atau zikir apa-apa yang ada di ajaran tasawuf yang saya ikuti. Tapi ini juga sering. Tapi kalau saya mengatakan tiap hari, nanti saya bohong nanti. Yang jelas saya menemukan satu titik nikmat. Dan kalau saya lagi semangatnya berzikir, lagi getol-getolnya berzikir, ini tidak akan saya lepaskan dari tangan saya. Kemana-mana saya bawa. Dan Masya Allah, luar biasa nikmatnya saat itu. Bisa kita nanti
kantongi, saya melakukan zikir nafas, zikir hati, zikir kolbi, atau zikir sir, atau zikir nafas, atau zikir apalah, zikir bilisan. Yang jelas zikir itu saya lakukan. Dan ketika saya pegang, nah ini, jadi semakin banyak ramuan-ramuan zikir yang kita pahami, zikir itu tidak membosankan. Termasuk ini, pakai tasbih ini. Nah, ini kebetulan 99 butir ya. Tapi ada di dalam itu yang jumlahnya cuma 33 butir. Itu kalau saya bepergian, saya bawa yang kecil itu. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya berzikir pakai tasbih ini. Jarang sekali saya berhubungan dengan jumlah, berhubungan dengan angka-angka. Pokoknya Allah 1, 2, 3, 4, 33 atau 100. Jarang. Tapi kadangkala iya. Kadangkala contohnya habis sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Tapi dalam kondisi santai, rileks, ini fungsinya untuk saya menggerakkan indera peraba saya. Dari indera peraba, kemudian lisan kita, telinga kita mendengar, mata kita terpejam, mata hati terbuka atau mata kita terbuka, sama aja. Yang jelas bergerak, otak kita sadar, hati kita sadar, merasakan. Nah, ini luar biasa sistem yang terjadi dalam laku zikir kita. Dan ini zikir pakai tasbih ini pun bisa saya sambil nonton TV. Allah, nikmat sekali. Seperti kita tadi naik motor tadi, walaupun mata saya nonton TV, ini masih tetap bisa zikir ini. Terus mungkin ada tamu, ada teman ngajak ngobrol, atau istri ngajak ngobrol, mata saya bisa mendengar istri bicara, saya tetap bisa berzikir, dan saya masih bisa memahami. Manusia itu multidimensi, dan subhanallah, tasbih ini sangat berguna untuk kita semuanya. Dan ini saya menerangkan kayak gini supaya kita paham bahwa ada pernik-pernik budaya di agama kita Islam ini, termasuk tasbih ini, gunanya untuk apa? Sebab sekarang ini karena ini kita punya satu persepsi bahwa ini untuk alat hitung, kan muncul alat hitung yang diceklek 1, 2, 3, 4. Beda rasanya dengan ini. Lebih enak ini. Nah, kadang ini pengantar tidur juga. Jadi saya tidur, Allah, nikmat sekali. Subhanallah, sampai tertidur. Akhirnya tidur kita dalam kondisi sadar zikir atau sadar Tuhan. Kepasrahan di situ akan masuk dalam tidur kita. Semoga apa yang saya bahas di sini bermanfaat. Ya, kadang-kadang kita bahas yang ringan-ringan, jangan bahas yang tinggi-tinggi, yang bersifat falsafi terus. Nanti takutnya saya dikira saya pinter. Padahal saya itu biasa-biasa saja, nggak pinter. Bohong kalau saya dikatakan pinter. Saya bukan orang pinter ya. Saya cuman orang yang saking rindunya saya dengan kehusukan berhubungan dengan Tuhan, nah makanya saya bisa menerangkan ini dan itu, dan ini pun tidak dengan dasar saya merasa lebih pintar, enggak, ini adalah dalam koridor kita hanya berbagi. Oke, begitu saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.